warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran, untuk adik-adik membaca doa sebelum mulai pelajaran. Untuk ketua kelas untuk diwakilkan membaca doa. Baik kelas, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi menjelang siang ini, marilah kita doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah bitikni ilma wa razuqni fahma. Amin. Baik. Sebelumnya sebelum mulai Bapak mau absen kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama Saljun Albarid. Hadir Pak. Fatma Noval. Hadir Pak. Zikriansyah. Belum hadir Pak. Nggak hadir ya Zikriansyah. Baik. Selanjutnya yang pertama Bapak mau mengenalkan tema hari ini adalah meneladani kisah Nabi Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Siapa yang udah pernah dengar Fatimah Az-Zahra? Siapa Fatimah Az-Zahra? anaknya Nabi Pak Muhammad. Kalau Uwais Al-Qarni? Tidak tahu Pak. Baik. Maka Bapak mau jelasin dulu ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang Fatimah Az-Zahra atau putri Nabi Muhammad SAW dan dari istrinya Siti Khadijah. Ketika sudah dewasa dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Fatimah Az-Zahra adalah istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut lahirlah cucu-cucu Nabi Muhammad, yaitu siapa? Cucu Nabi Muhammad yang lahir? Dua. Hasan dan Husain. Nah benar. Fatimah ini terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya dan dialah keturunan Nabi Muhammad SAW dan tersebar luas di dunia. Selanjutnya keadaannya yang dapat diambil dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Nabi Muhammad, juga melainkan salah satu orang kepercayaan ayahnya pada masa itu. Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang karena tidak pernah melihat atau dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW sering sekali menyebut nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata, Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Demikian kisah Fatimah Az-Zahra, seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahandanya dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Jadi Fatimah itu orangnya kalau nggak sombong. Kalau sekarang mungkin orang yang dipandang ya, orang dipandang atau anak presiden atau anak apa yang tidak sombong. Kan banyak sekarang anak-anak yang sombong karena orang tuanya. Tapi tidak dengan Fatimah Az-Zahra. Dia orang yang sabar dan penyayang sebenarnya. Baik, selanjutnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni belum pernah dengar ya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang penduduk Yaman dari daerah Qarn, dari kabilah Murad. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta. Ada yang di sini yang ada penyakit kusta? Enggak. Novel? Baru sembuh Pak. Baru sembuh ya? Baru sembuh Pak kustanya. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesembuhan, tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Menurut keterangan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Suatu ketika suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, maka lakukanlah. Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka menjawab, ada. Umar bin Khattab bertanya lagi, bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya? Mereka menjawab, tanpa mengetahui derajat Uwais, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta dan pakaiannya yang usang. Umar bin Khattab berkata kepada mereka, celakalah kalian, sungguh Rasulullah pernah bercerita tentangnya. Jadi saking mulianya Uwais Al-Qarni, dia itu sampai diceritakan oleh Rasulullah.
nggak tahu kok. Dia juga dikenal sebagai orang yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Apa sih yang kok sampai Rasulullah itu cerita tentang Uwais Al-Qarni? Kenapa? Nah, Bapak mau ceritain. Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang harta. Ujiannya yang diambil sangat banyak, yang diterima dengan ikhlas dan lapang dada, dan tidak meninggalkan kewajibannya. Termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat kepada orang tuanya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibunya yang dia sayangi. Walaupun ia dapat perhatian sang penguasa waktu itu yaitu Umar bin Khattab, tapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan untuk bersenang-senang. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan seperti rakyat lainnya. Jadi Uwais Al-Qarni ini menjauhi kemapanan, menjauhi kekayaan, karena mungkin Uwais Al-Qarni berpikir kekayaan itu dapat mencelakakan manusia. Uwais Al-Qarni lebih sederhana, walaupun ketika ditemui Umar bin Khattab dia dikasih semua fasilitas. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tanya Pak. Ya, apa saja? Uwais Al-Qarni itu dari mana, di Arab mana Pak? Dia di Yaman. Yaman. Dia adalah orang biasa yang derajatnya yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Dia sangat terkenal oleh para malaikat karena dia sangat memuliakan orang tuanya. Bahkan Umar bin Khattab tadi diceritakan, Umar bin Khattab disuruh Rasulullah, jika kamu bisa meminta doa kepadanya maka akan dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hijab, tidak ada penutup antara doanya dan kepada di langit, tidak ada penutup doanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu saja. Cukup. Baik. Selanjutnya Bapak akan mengasih tugas untuk pertemuan minggu besok, yaitu yang pertama, untuk sekretaris ditulis apakah keteladanan yang bisa diambil dari sosok Fatimah Zahra yang dapat dikaitkan pada saat ini. Yang kedua, bagaimana figur Uwais Al-Qarni dalam pandangan Anda. Itu saja yang tugas Bapak, dan besok pertemuan besok dikumpulkan ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majelis. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pada hari ini, marilah kita berdoa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Bapak akhiri, Bapak mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.